وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Yang pertama, guru kita Ustaz Ismail SPDI Al-Hafiz, semoga beliau dan keluarganya selalu diberikan kesehatan dan diberkatkan secara ilmu yang diberikan. Jamaah salat subuh yang insyaallah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, salah satunya berjamaah sholat bulan insyaallah kita lanjutkan dengan tolawul ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Dan insyaallah selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil akhir. Baik, seperti biasa pertanyaan pertama Ustaz kita akan membawakan tema dengan tema tafsir Al-Quran, dan alhamdulillah kita buka dari dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang bisa kita baca. Ya, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga subuh hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir memenuhi panggilan-Nya menjalankan salat subuh secara berjamaah. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan mengkaji surat Al-Ikhlas, surat yang ke-112 dari urutan surat dalam Al-Quran. Surat ini sangat penting karena membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dialah satu-satunya zat yang berhak disembah. Yang lain itu adalah makhluk, sedangkan Al-Khaliq hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sesama makhluk tidak boleh saling menyembah. Sesama makhluk tidak boleh saling menyembah. Yang berhak disembah hanyalah Al-Khaliq. Sebab yang namanya makhluk itu berpasang-pasangan.
Ada malaikat Jibril, ada malaikat maut, itu ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada betina, ada jantan. Yang tidak punya pasangan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut sebagai witr. Jadi witr ganjil, tidak ada pasangannya. Untuk itu dia berhak untuk disembah karena wajar, dialah pencipta langit dan bumi, sedangkan makhluk itu diciptakan. Dia tidak pernah kemudian menciptakan sesuatu. Maka ketika kita akan menyembah bulan, apakah dia ciptaan atau pencipta? Kalau saja pencipta, ciptaannya apa bulan itu? Kalau tidak ada, berarti tidak berhak untuk disembah oleh umat manusia atau oleh umat Islam. Surat ini adalah surat yang tidak dinamai namanya itu dengan diambil dari salah satu ayatnya. Seperti saya sebutkan bahwa dalam Al-Quran itu setiap surat namanya itu diambil dari salah satu ayatnya. Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, surat Al-Qariyah karena ada Al-Qariyah, Alhaakumut Takatsur namanya surat At-Takatsur, Al-Kautsar karena inna a'tainakal kautsar, dan seterusnya. Hanya 3 surat dalam Al-Quran yang namanya tidak diambil dari salah satu ayatnya, termasuk surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas. Kalau kita cari Al-Ikhlas dalam surat Qul huwallahu ahad, tidak ada sama sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata Al-Ikhlas. Surat kedua adalah surat Al-Fatihah. Cari saja Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah tidak ada kata-kata Al-Fatihah. Yang ketiga adalah surat Al-Anbiya, surat ke-21. Kita cari Al-Anbiya dalam surat itu tidak ada sama sekali. Cuma karena pembahasannya terkait dengan masalah-masalah kenabian, maka kemudian dinamailah surat ini dengan surat Al-Anbiya. Jadi ingat, hanya 3 surat dalam Al-Quran yang nama suratnya itu tidak diambil dari salah satu ayatnya, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Anbiya, dan surat Al-Ikhlas. Surat ini turun berkaitan dengan pertanyaan dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan termasuk kaum musyrikin yang mempertanyakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, berikan gambaran kepada kita tentang Tuhan yang kamu sembah itu. Seperti apa Tuhan yang engkau sembah? Rasulullah kemudian tidak menjawab. Lalu turun ayat sebagai jawaban bahwa gambaran atau potret Tuhan yang kita sembah itu adalah ia memiliki 4 sifat yang kita akan jelaskan nanti insyaallah. Jadi intinya adalah bahwa surat ini turun berkaitan dengan pertanyaan dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum musyrikin Mekah yang mempertanyakan, insabla alaina, coba sebutkan sifat-sifat Tuhanmu kepada kita yang kalian sembah itu, yang kamu sembah wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Akhirnya diturun ayat sebagai jawaban. Perhatikan surat-surat sebelum Al-Ikhlas ini tidak pernah menyebut kata Allah ya. Perhatikan bahwa surat-surat sebelum Al-Ikhlas ada mengatakan surat ini turun adalah urutan ke-19. Artinya dari surat pertama sampai surat ke-18 belum pernah menyebut kata Allah. Yang sering disebut itu adalah Rabb, selalu menggunakan kata Rabb, Tuhan. Mengapa menggunakan kata Rabb? Di antara hikmahnya karena orang-orang musyrikin juga menyebut Tuhannya dengan Rabb. Di mana-mana Rabbul Lat wal Uzza, Tuhan Lat wal Uzza. Jadi Rabb juga. Sehingga kemudian wahyu pertama sampai wahyu ke-18 adalah berbicara dan Allah menggunakan kata Rabb. Perhatikan wahyu pertama, Iqra bismi rabbik. Allah tidak menyebut Iqra bismillah, tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Wahyu kedua sama, surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbik, menggunakan kata Rabb. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, bukan bi ni'matillah, tapi ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahyu ketiga sama, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattil qur'ana tartila.
Inna rabbak, kata-kata rabbak, inna rabbak. Jadi menggunakan wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wahyu keempat sama, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka. Bukan wallahu akbar tapi wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbika, bukan sabbih ismallah tapi sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuk ma wadda'aka rabbuk wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Sampai kemudian wahyu 18 Allah tidak pernah menyebut namanya dengan Allah tetapi menggunakan kata Rabb untuk menggambarkan nantinya, untuk menjawab orang-orang Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin bahwa Tuhan yang kalian sembah itu bukanlah Tuhan sebenarnya. Dan kemudian turunlah surat Ikhlas sebagai surat yang ke-19 yang menyebutkan bahwa Tuhan umat Islam itu adalah Allah yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan nanti. Itu saya kira penjelasan awal terkait dengan surat Al-Ikhlas. Adapun keutamaannya banyak disebutkan di sini. Haditsun akhar fi fadliha qala al-Bukhari haddatsana Muhammad az-Zuhali dan seterusnya panjang penjelasannya. Ada seorang yang kemudian Rasulullah mengutus utusan disebut dengan sariyah, jadi ekspedisi untuk melihat sebuah kampung untuk kemudian nanti diajak masuk Islam. Kalau tidak berarti dia harus kemudian diserang. Nah, salah satu pimpinan dari pasukan itu wa kana yaqra'u li ashabi fi salatin fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Jadi setiap kali menjadi imam, dia kemudian membaca surat Al-Qaryah, lalu surat kedua selalu surat Al-Ikhlas. Jadi contohnya waladdallin al-qari'atu mal-qari'ah sampai ujung. Sebelum ruku dibaca juga qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu terus dia jadi imam dibaca surat lain, kemudian sebelum ruku dibaca surat Al-Ikhlas. Maka falamma raja'u dzakru dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah pasukan ini pulang kemudian mereka datang kepada Rasul untuk menanyakan, kenapa imam saya kok baca seperti itu? Saluhu di ayyi syai'in yasna'u dzalik. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan kepada sahabat yang bertanya itu, tanyakan kepada imam Anda itu mengapa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas sebagai penutup sebelum ruku. Maka ditanyakanlah, dan kemudian orang itu menjawab, imam itu menjawab, li'annaha sifatur rahman. Surat ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ana uhibbu an aqra biha, dan aku suka membacanya surat ini. Apa jawaban Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah taala yuhibbuhu. Beritahu imam itu bahwa Allah pun mencintainya. Nah, coba. Jadi bukan langsung mengatakan bid'ah ya. Enggak, tanyakan dulu sebabnya dia membaca itu apa. Kan kalau kita kan secara logika ini bid'ah ini. Masa baca ini? Kalau sahabat-sahabat lagi udah baca aja satu surat aja. Kalau mau ikhlas ya udah enggak usah baca yang lain. Tetapi setiap kali imam maghrib, imam subuh, imam isya, sebelum ruku selalu saja baca Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Padahal sudah baca surat yang lain. Semestinya udah cukupkan surat Al-Ikhlas saja. Tapi Rasulullah adalah orang yang sangat bijak. Tanyakan dulu sebabnya apa dia membaca surat itu. Lalu kemudian ditanyakan kepada imam tadi, dan dia menjawab bahwa sesungguhnya surat itu adalah sifatur rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala, dan aku suka membaca surat itu karena di dalamnya memuat sifat-sifat Allah. Maka kata Rasulullah, kasih tahu orang itu bahwa Allah pun mencintainya sebagaimana dia mencintai surat itu karena memuat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, beda kualitas ya. Jadi kalau dahulu orang baca surat itu biasanya karena karena suka surat itu memuat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung motivasi teman-teman ya. Kalau sekarang teman-teman ditanya, "Kenapa aku suka baca surat Al-Ikhlas?"
Karena hafalan cuma itu atau karena pendeknya. Jadi tergantung motivasinya. Aku suka baca surat ini karena surat ini adalah surat paling pendek dan aku kemudian suka membacanya supaya cepat selesai sholatnya. Itu berarti tergantung motivasinya. Sahabat ini adalah orang yang kemudian membacanya karena sifatur rahman. Makanya kalau teman-teman mau baca surat Al-Ikhlas, rubah niatnya. Kenapa engkau membaca surat Al-Ikhlas? Karena dia memuat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun berhak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mencintai surat ini. Hadisnya sama, mirip bahwa ada juga seorang sahabat yang membaca surat ini, ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuk wa ma hamalaka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'ah. Dia juga suka membaca surat ini, tapi redaksinya beda. Nah, ini orang lain juga, sahabat yang lain ini, maka dia kemudian mengatakan, aku cinta dengan surat ini, maka aku pun suka membacanya. Dan Rasulullah bersabda kepadanya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas menjadi sebab engkau akan masuk surga. Jadi gara-gara cinta ini sangat menentukan, teman-teman. Jadi kalau kita cinta kepada surat tertentu kemudian kita baca, maka cinta kita kepada surat itu bisa mengantarkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul bersabda kepada sahabat tadi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas menjadi sebab engkau akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadisun akhar, hadis yang lain terkait dengan keutamaan surat ini disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sanggupkah kalian membaca atau mengkhatamkan Quran 3 kali dalam semalam? Nah, sanggupkah kalian mengkhatamkan Quran dalam semalam? Bukan 3 kali, maaf. Jadi sanggupkah kalian mengkhatamkan Quran dalam semalam? Para sahabat menjawab, siapa kira-kira? Enggak ada di antara kami yang sanggup mengkhatamkan Quran dalam setiap malam. Kata Rasulullah, baca surat Al-Ikhlas, wa innahu la ta'dilu thulutsal Quran. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali saja, ya sama dengan khatam Al-Quran, karena surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga isi Al-Quran. Coba, jadi kalau teman-teman lagi malas baca Quran, baca surat Al-Ikhlas 3 kali dah, insya Allah dia dianggap sebagai orang yang khatam Quran. Walaupun dalam prakteknya Rasulullah SAW itu selalu kemudian mengkhatamkan Quran setiap pekannya dengan membaca dari surat Al-Fatihah, surat An-Nas. Tetapi ini adalah tasjih, motivasi kepada kita, rangsangan kepada kita untuk kemudian sering baca Quran. Kalaupun lagi malas, usahakan baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama dengan membaca Al-Quran semuanya. Walaupun ada pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa maksud dari pernyataan ini karena isi Al-Quran itu dibagi menjadi 3, isinya adalah kisah, isinya adalah terkait dengan muamalah dan ibadah, dan yang ketiga terkait dengan akidah. Isi Quran cuma 3, akidah, muamalah dan ibadah, dan kisah-kisah. Ada kisah orang baik, ada kisah orang. Ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, berarti itu berkaitan dengan masalah akidah, setara dengan sepertiga isi Al-Quran. Jadi Anda menafsirkan bahwa maksudnya adalah terkait dengan isinya, bukan pada jumlah bacaannya. Tetapi tetap saja kalau seandainya kita lagi malas baca Quran, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, semoga saja setara dengan baca atau khatam Quran dalam semalam. Karena Rasulullah bertanya juga kepada sahabatnya, ayu ujizu ahadukum ayyakhtima kullu al-Quran, mampukah kalian mengkhatamkan Quran setiap malam? Maka para sahabat, siapakah di antara kita ini yang mampu kemudian mengkhatamkan Quran? Kata Rasul, walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis yang lain sama ya, bahwa setara dengan sepertiga isi Al-Quran. Wa inna la ta'dilu thulutsal Quran, sama. Banyak hadis-hadis yang mirip-mirip
bahwa menyebutkan surat ini sama dengan sepertiga dari isi Al-Quran. Ini hadis tadi yang saya bacakan, ayu'jizu ahadukum ayaqra kulla yawmin thulutsal Quran, mampu kalian untuk membaca Quran setiap hari tiga kali membaca sepertiga Al-Quran? Qalu na'am ya Rasulullah, ma du'afu min dzalika wa ajaz. Kata para sahabat, kami tidak sanggup untuk membaca sepertiga isi Al-Quran. Maka kata Rasulullah, baca surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga isi Al-Quran. Ketika kita membacanya 3 kali sama dengan membaca atau mengkhatamkan Quran. Dan hadis juga bahwa hubbuka iyyah ada khalaqal jannah. Surat ini kalau kita baca karena cinta, insyaallah akan mengantarkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Rasulullah itu dalam prakteknya setiap pekan khatam Qurannya. Jadi bukan hanya membaca surat Al-Ikhlas, tetapi membaca seluruh isi Al-Quran dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi khatam, betul-betul khatam dari awal ya. Kalau kita lihat dalam sejarah, Rasul itu kan dibagi menjadi 3 ya, menjadi 7 bagian Quran itu, menjadi 7 bagian. Jadi surah hari pertama adalah 3 surat pertama, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Al-Maidah. Hari kedua 5 surat berikutnya dari surat Al-Maidah sampai surat At-Taubah. Konsepnya gampang ya, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 66. Hari pertama 3 surat, hari kedua 5 surat, hari ketiga 7 surat, hari keempat 9 surat, hari kelima 11 surat, hari ke-6 13 surat, dan hari terakhir baru 66 surat. Konsepnya gampang ya, jadi semua ganjil, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 66. Gampang hafalnya ya. Tinggal prakteknya aja. Hari pertama maksudnya adalah 3 surat pertama di luar surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa. Hari berikutnya 5 surat Al-Maidah, Al-An'am, setelah itu surat Al-A'raf, surat Al-Anfal, surat At-Taubah. Hari berikutnya dari surat Yunus sampai kemudian surat An-Nahl. Atau kalau mau diringkas, nama ringkasannya itu adalah Fami Bisyaukin. Hari pertama dimulai dari huruf Fa, Al-Fatihah. Hari kedua dimulai Fami, Mim, dari surat Al-Maidah. Fami ada ya, Fami berarti hari ketiga adalah surat Yunus. Fami bi Bani Israel, Bisyaukin Bani Israel. Hari kelima dimulai dari Sya, Asy-Syu'ara. Hari ke-6 dimulai dengan Waw, Bisyaukin, surat Was-Saffat. Hari terakhir dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Jadi gampang ya, Fami Bisyaukin. Fami 7 huruf ya. Fami Bisyaukin. Fa Al-Fatihah, Mim Al-Maidah, Yunus, Ba Bisyaukin artinya surat Al-Isra, Bani Israel, kemudian Waw Bishin, surat Asy-Syu'ara, Waw Was-Saffat, dan terakhir adalah surat Qaf sampai surat An-Nas. Sehingga teman-teman harus paham bahwa surat-surat pendek itu dimulai dari surat surat Qaf, surat 50 sampai surat 114 disebut dengan surat-surat pendek. Jadi surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mujadilah, surat Al-Hasyr itu disebut dengan surat-surat pendek, disebut dengan surat Al-Mufassalat. Nah, jadi teman-teman kalau mau mengamalkan surat Al-Mufassalat, maka baca dalam salat surat Ar-Rahman 1 surat, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr, surat Al-Mumtahanah, surat At-Tahrim, itu termasuk kategori surat-surat pendek. Walaupun para ulama membagi, ada surat-surat pendek pertengahan, ada surat-surat yang sangat pendek, ada surat-surat pendek yang masih panjang. Jadi dibagi lagi di situ.
Nah, kita yang disebut dengan surat pendek adalah surat Al-Ikhlas yang dimulai dengan kul biasanya ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Padahal masih ada kul juga yang lain. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Surat Al-Jin. Itu juga 2 halaman dan dimulai dengan dengan bahasa kul. Atau itu saya kira yang terkait dengan keutamaan dan bagaimana Rasulullah SAW kemudian membaca Al-Quran. Kita pindah ke pembahasannya. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, pertama bahwa surat ini memuat terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakan wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu esa. Jadi untuk membantah bahwa Allah itu banyak, Tuhan itu banyak, itu jawabannya adalah kul huwallahu ahad. Dialah Allah esa. Sebab orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin di Mekah saat itu kemudian masih menyembah berhala, dan masing-masing setiap kabilah, setiap suku masing-masing punya Tuhan yang bergelantungan di Ka'bah yang jumlahnya mencapai 360 buah. Di sini ada patung, di sini ada patung, di sini ada patung. Berarti jumlah Tuhan waktu itu 360 bergelantungan di Ka'bah. Ka'bahnya itu banyak. Karena setiap ini ada suku baru, bikin lagi. Ada kabilah, bikin lagi Tuhan baru. Dan ternyata Tuhan-Tuhan itu adalah patung, ya patung. Dan Rasulullah kemudian tidak pernah menurunkan selama berada di Mekah, tidak menurunkan patung-patung itu. Setelah kemudian terjadi Fathu Makkah, baru sebuah patung itu diturunkan dan tidak menjadi Tuhan, tidak boleh disembah, dan memang mereka adalah makhluk bikinan manusia sendiri, atau makhluk atau bikinan manusia. Jadi Allahu ahad, Allah itu esa. Ini juga untuk membantah orang-orang Nasrani yang kemudian menyembah banyak Tuhan, Trinitas, ya. Itu juga dibantah bahwa Tuhan itu tidak bisa kemudian banyak, hanya satu. Sebab Allah memberi gambaran dalam surat Az-Zumar, kalau banyak Tuhan kita pusing, kita bingung untuk menyembahnya. Mana yang mau disembah? Diibaratkan di sana bahwa seorang pembantu memiliki 5 tuan atau 10 tuan. Kira-kira dia mau mengabdi kemana? Ini Tuhannya di sini, mengabdi di sini. Terus dipanggil Tuhan yang lain sini. Maka dia kemudian akan kebimbangan. Dia kemudian akan merasakan ketidaknyamanan. Padahal yang namanya ibadah itu harus memberikan keamanan, harus memberikan kenyamanan, ketentraman hati. Tapi kalau banyak Tuhan, dipastikan tidak mungkin akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Untuk itu, orang yang banyak Tuhannya itu susah. Sama seperti begini, teman-teman. Wanita banyak suaminya. Kira-kira dia mau mengabdi kemana? Makanya tidak ada dalam Islam disebut dengan poliandri. Satu istri tapi kemudian 4 suaminya. Dia bingung. Dia mau mengabdi ke siapa? Lagi mau melayani ini sini panggil, dia pasti tidak akan merasakan ketenangan. Tapi kalau laki-laki boleh nggak poligami? Boleh. Boleh. Semangat kalau poligami. Boleh, jadi boleh saja, karena masih tetap tinggal dibagi waktu. Ini satu, ini malam ini. Tidak akan kebingungan. Dan yang kedua, poligami dibenarkan itu karena ini karena laki-laki semua, ya. Dibenarkan itu karena walaupun 4 istri, ada yang punya istri 4, tetap satu ayahnya, satu ibu. Satu ayah, satu ibu. Tapi kalau sebenarnya perempuan punya suami 4, anak siapa coba? Enggak jelas dia statusnya dari apa, siapa punya siapa anak itu, kan enggak jelas. Tetapi kalau seandainya ibunya satu dan kemudian dalam poligami begitu, tetap saja bapaknya satu, tidak banyak bapaknya. Dan itulah kemudian dianu sebelum Islam datang itu, pada saat itu sama juga, sama kasusnya bahwa ada seorang perempuan kemudian ditempatkan di sebuah tempat. Sekarang seperti inilah tempat prostitusi begitu, laki-laki datang ke situ, dan dibuatkan buku tamu, sebutkan di situ ada 10 orang yang datang ke situ, ada namanya, hari ini datang si fulan. Nanti kalau anak itu lahir, dilihat, dipanggil semua tadi tamu-tamu yang pernah menggauli perempuan itu, dilihat wajahnya siapa yang paling mirip.
Ketika kemudian si fulan mirip nih wajahnya, maka pada saat baru ditetapkan kamu menjadi bapak dari anak itu. Tapi tetap saja kan 10 orang tadi punya saham semua terhadap anak itu karena campur-campur di situ. Nah, itu perkawinan sebelum Islam datang. Atau metode lain bahwa ada kemudian ada seorang perempuan bebas menerima tamu, kemudian dicatat juga sama, cuma nanti jelang melahirkan perempuan itu mengumpulkan para laki-laki tadi dan kemudian menunjuk salah satu dari laki-laki yang pernah menggaulinya untuk menjadi orang tua dari calon bayi yang akan lahir. Jadi hampir metodenya sama. Islam datang untuk merubah itu semua, bahwa yang namanya pernikahan satu laki, satu perempuan, atau perempuan kemudian memiliki suami. Sama tadi, orang yang memiliki banyak Tuhan itu pasti itu akan kebingungan, tidak akan merasakan kenyamanan, ketentraman dalam hidupnya, karena dia mau mengabdi kemana? Menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah ini, menyembah itu, akan kebingungan. Sama dengan Yahudi yang menyembus kemudian Uzair itu waqalatil hudu Uzairun ibnullah, bahwa Uzair adalah anaknya Tuhan, berarti saya berhak untuk menyembahnya. Maka dia sembah Uzair itu padahal dia adalah orang saleh. Akan kebingungan sendiri karena dia punya Tuhan banyak, sehingga akhirnya tidak merasakan kenyamanan dan ketentraman. Barang siapa yang di antara kita banyak Tuhannya, dipastikan tidak akan merasakan indahnya hidup di atas permukaan bumi ini. Itu yang pertama ya, Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah zat yang esa. Allahus somad, tempat bergantungnya semua makhluk. Jadi dimanapun dia makhluk itu berada, ada tempat bergantungnya dan ada kemudian tempat untuk meminta rezeki atau mendapatkan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sampai kemudian semut hitam yang ada di tengah hutan di malam hari yang gelap gulita, tetap saja kemudian Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ikan yang berada di dasar laut, tetap saja Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat bergantungnya semua makhluk, termasuk kita manusia. Dimanapun kita berada, rasa-rasanya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau bergantung kepada Allah, coba aja datang ke tengah lautan, kemudian datang ombak yang begitu kencang, angin terus kencang begitu, dan tiba-tiba kemudian orang itu pasti berdoa kepada Allah. Artinya hatinya memang hanya Allah, cuma satu Tuhannya. Cuma setelah nanti di darat, baru kemudian banyak Tuhan lagi. Nah, itu digambarkan dalam surat Yunus, bahwa ketika kemudian berada dalam situasi sulit, dia hanya kemudian berada di tengah lautan, tidak ada satupun yang bisa dimintai pertolongan. Akhirnya dia berdoa, da'allaha mukhlishina lahuddin. Dia berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kata Allah, setelah mereka diselamatkan, dia kembali ke daratan, dia kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah adalah tempat bergantungnya semua makhluk, bukan saja manusia, tapi termasuk jin, malaikat, manusia, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Selama itu bersifat makhluk, maka dia hanya tempat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sembahan selain Allah, itu nggak bisa dijadikan sebagai tempat untuk bergantung. Mengapa? Karena dia juga akan meninggal, fana juga kan? Fana juga. Kita kemudian bersandar kepada pejabat tinggi, besok pensiun. Akhirnya nggak bisa lagi, nggak punya kekuatan. Kita bersandar kepada orang yang punya kekuatan, harta, orang kaya. Bisa jadi itu miskin atau dia meninggal dunia. Kita tidak bisa bersandar kepadanya. Untuk itu jangan pernah bersandar kepada makhluk, tetapi berharap dan bersandarlah kepada Allah. Dan ini merupakan amal hati. Jangan lupa bahwa bersandar kepada Allah itu adalah amal hati yang pertama, sebelum nanti adalah amal-amal terkait dengan amal fisik. Kita kemudian tawakul itu harus dilatih hati ini, hanya berharap kepada Allah, hanya berpasrah diri kepada Allah, dan Allah sudah menjamin, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupkan.
Perhatikan tapi ya, mencukupkan, bukan kemudian mengayakan ya. Kalau kita sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupkan. Seberapapun Allah berikan nikmat kepada kita, tetap saja merasa puas karena hati betul-betul sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan ini dan jangan difahami bahwa dengan bersandar kepada Allah artinya akan kaya, tidak, tetapi hati akan selalu tenang seberapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan menjadi orang yang puas karena kita sudah bersandar kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berikutnya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi ini juga untuk membantah Bapak kaum Nasrani yang menyebut bahwa ada Tuhan Tuhan Allah, Tuhan itu dan seterusnya. Tidak, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, bukan bersumber dari manusia. Dia Allah yang pertama dan terakhir, tidak akan meninggal selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fan, bahwa yang namanya makhluk itu pasti binasa, pasti kemudian akan lenyap, tetapi Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu Allah pasti akan ada selama-lamanya. Sebelum bumi diciptakan Allah sudah ada, ketika bumi diciptakan Allah adalah Allah yang menciptakannya, ketika manusia binasa semua ada Allah sana, ketika semua makhluk binasa ada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya kan akan binasa, matahari akan jatuh, bulan akan jatuh, kemudian langit akan jatuh, kemudian gunung akan meletus. Di Jawa Timur ya, ada gunung lagi meletus itu. Bisa dibayangkan begitu dahsyatnya. Itu tanda-tanda kiamat kecil, meletus gunung-gunung begitu. Nanti di akhir zaman itu juga akan terjadi seperti itu. Hanya Allah yang tersisa di atas permukaan bumi. Yang lain semuanya binasa, yang lain hancur semuanya. Termasuk malaikat akan mati semuanya. Ya, mati semuanya. Kira-kira malaikat mana yang terakhir mati? Malaikat maut atau malaikat peniup sangkakala? Peniup sangkakala. Jawabannya adalah peniup sangkakala. Malaikat maut itu mati duluan dia. Nah, jadi peniup sangkakala itu kemudian akan terakhir meninggal, kemudian dia yang paling pertama diciptakan. Nanti ketika sudah mau meninggal semua, kemudian beralih ke hari akhirat, malaikat peniup sangkakala pertama kali diciptakan untuk meniup sangkakala, untuk membangkitkan semua orang yang masih ada di kuburannya. Dan malaikat ini tugasnya cuma gini doang, selama hidupnya cuma begini, memegang trompet doang. Sekarang memegang trompet dia, enggak pernah lepas trompet. Begitu ada perintah Allah, tiup sangkakala kamu, maka kemudian ditiup dan semua makhluk akan mati. Nanti di akhirat ketika disuruh lagi, tiup sangkakala kamu, dia kemudian akan meniupnya dan semua makhluk akan bangkit dari kuburannya, atau semua makhluk akan bangkit. Saya kira itu jadi lam yalid wa lam yulad. Sebab kalau saya punya anak, itu kan berarti punya warisan, pewaris, menjadi pewaris. Lalu nanti anaknya gimana? Menjadi Tuhan juga. Terlalu banyak Tuhan nantinya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah beranak dan tidak pernah kemudian diperanakan. Terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun makhluk yang setara dengannya. Dalam hal ciptaan, dia hanya pencipta satu-satunya, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta dunia, pencipta akhirat, pencipta neraka, pencipta surga, pencipta malaikat, pencipta jin dari asal usul yang berbeda-beda. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian jin diciptakan dari api. Asal usulnya berbeda-beda semua, dan ternyata menjadi petugas utama di atas permukaan bumi ini. Pengelola bumi adalah manusia, pengelola langit adalah tentu di sana ada malaikat, kemudian jin tukang goda. Nah, jadi masing-masing punya fungsi dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk ini tidak ada yang setara dengan penciptanya. Allah adalah segala-galanya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah sebabnya para salafus saleh kita kalau saja baru berwudu itu sudah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah gemetar ini karena akan berhadapan dengan pencipta segala-gala makhluk di atas bumi ini, pencipta Rabbul Alamin, pemilik semua makhluk. Maka mudah-mudahan dengan pelajaran surat ini kita kemudian semakin meyakini bahwa kita tidak berhak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan inilah menjadi syarat utama kita masuk surga itu kalau kita tidak punya rasa menduakan Allah dalam hati.
Jadi kalau mau masuk surga gampang sebenarnya. Jangan pernah duakan Allah di atas permukaan bumi ini. Jadikan dia sebagai satu-satunya zat pencipta, sehingga kita insya Allah akan dijamin masuk surga. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya bahwa sekiranya kita punya dosa sebesar langit dan bumi atau seisi bumi, kemudian kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mendapatkan ampunan sebesar dosa yang pernah kita lakukan. Di akhirat kelak, ini sebagai penutup, bahwa di akhirat kelak ada orang yang kemudian masuk surga. Gara-garanya cuma apa? Meyakini hanya Allah sebagai Tuhannya, dan kemudian yakin dengan hari akhirat. Walaupun dalam ibadahnya sangat minim, tetapi dia yakin dengan akhirat dan dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surga. Walaupun ini bukan Islam ya. Orang ini datang sebelum Islam datang. Nah, hidup sebelum Islam datang. Jadi kisahnya diabadikan oleh Allah dalam surat Yasin ya. Nah, Yasin ketika ada ayat yang menyebutkan bahwa siapakah yang sanggup menciptakan tulang-tulang mengembalikan kembali seperti manusia. Nah, dalam penjelasan hadisnya disebutkan di sana bahwa ada seseorang sebelum meninggal berpesan kepada keluarganya, wahai keluargaku, nanti ketika aku meninggal dunia, tolong ya saya dibakar sampai menjadi abu. Tolong saya dibakar sampai menjadi abu. Kemudian setelah meninggal, ahli warisnya itu kemudian atau keluarganya menjalankan amanah dari orang tuanya yang sebelum meninggal. Begitu meninggal dibakar sampai menjadi abu, dan kemudian abu itu kata yang akan meninggal tadi buang di tempat terpisah. Sebagian abu ini dibuang ke laut, sebagian lagi dibuang ke gunung. Jadi berjauhan antara gunung dengan laut. Dan dilakukan itu di akhirat kelak, tiba-tiba dia bertemu dengan Allah. Dia kaget, kok bertemu engkau? Kata Allah, kenapa engkau berpesan dan berwasiat kepada keluargamu sebelum meninggal dunia agar dibakar sampai menjadi abu, dan abunya dibuang di tempat terpisah? Kata dia, aku yakin bahwa engkau hanyalah satu-satunya Tuhan, dan aku takut bertemu denganmu hari ini. Aku takut bertemu dengan engkau hari ini, sehingga kalau saja saya berharap dengan dibuang di tempat terpisah, saya tidak akan menyatu lagi, sehingga aku tidak bisa bertemu denganmu hari ini. Ternyata aku pun bertemu denganmu hari ini. Kata Allah kepada orang itu, dengan keyakinan kamu bahwa ada hari pertemuan denganku hari ini, maka masuklah kamu ke dalam surga. Coba, gitu doang amalnya ya. Hanya yakin ada Allah dan yakin bahwa akan ada hari kiamat, ya, kemudian dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tapi kita ini bukan syariat Islam ya. Ini hanya kisah terkait dengan orang yang meyakini akan adanya Allah dan kemudian percaya dengan hari akhirat, Allah pun akan masukkan di surga di hari kiamat kelak. Itu saya kira surat yang kita bahas, surat Al-Ikhlas. Untuk itu disebut dengan surat Al-Ikhlas, supaya kita memurnikan. Ikhlas itu artinya apa? Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Maka disebut dengan ikhlas, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang memiliki 4 sifat. 1, esa. Yang kedua, tempat bergantung. Kemudian tidak diperanakan dan tidak beranak. Kita semua diperanakan dan beranak, perempuan beranak. Dan yang keempat, bahwa tidak ada yang setara dengannya, artinya Allah di atas segala-galanya. Maka disebutlah surat ini dengan ikhlas. Ikhlas itu kan kalau bahasa Al-Qur'annya khalasan, artinya seperti susu onta. Di dalam perut itu masih bercampur kotoran, darah di sana, tetapi begitu keluar, susu itu menjadi susu murni, bisa diminum, tidak lagi darahnya, tidak ada lagi kotorannya, murni, putih. Begitulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bersih dari berbagai kesyirikan, harus putih dari berbagai pengaruh-pengaruh lain, harus kemudian bersih dari riya kepada manusia. Hanya kita datang ke masjid semata untuk mendapatkan pujian dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan begini, dengan pembahasan surat ini, semoga nanti ya, setiap
setiap kali ke masjid, udah saya harus ikhlas memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia, karena manusia tidak punya wewenang untuk memberi balasan di akhirat. Sebelum tutup ada pertanyaan? Enggak? Oh, boleh. Nah, sambil nanya enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz kalau saya menyimpang dari pembahasan. Saya pernah dengar kata tawasul. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, tawasul itu artinya perantara untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Itu namanya tawasul. Jadi untuk datang ke sebuah tempat biasanya ada perantaranya. Saya ingin bertemu presiden, tentu harus melalui siapa bila kalau mau bertemu presiden, pengawalnya atau apa biasanya tuh, protokolernya harus ada. Itu sedang tawasul. Tentu dalam tawasul dalam Islam diperbolehkan, cuma yang disepakati ada tiga tawasul kita untuk melalui perantara sebelum tiba kepada Allah. Pertama adalah tawasul dengan orang hidup. Ini tidak ada perbedaan. Artinya kita datang kepada seorang ulama, wahai ulama, doakan saya kepada Allah dengan amal saleh yang baik ini supaya saya diberi anak. Contoh itu ya. Ya, wahai ustaz, tolong doakan saya kepada Allah supaya keluarga saya menjadi keluarga sakinah. Jadi orang itu melalui perantara seorang ulama, itu disebut dengan tawasul. Karena dia merasa saya kira amal saya masih kurang, harus saya minta tolong kepada orang lain untuk menyampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang seringkali dilakukan oleh para sahabat. Wahai Rasulullah, hujan ini sudah lama tidak turun. Coba doakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bertawasul dengan amal soleh kita. Kita punya amal soleh, jadikan dia sebagai tawasul kepada Allah. Ya Allah, saya baru saja khatam Quran, aku ingin kemudian supaya rezekiku semakin bertambah, tambahkan rezeki dengan amal khataman Quran ini. Ya Rob, aku baru saja kemudian mendengarkan pengajian dan sholat subuh di Masjid Al-Furqan. Setelah kita nanti keluar, aku menjadikan amal soleh saya, sholat subuh dan mendengarkan pengajian sebagai sarana untuk supaya saya kemudian diberi kesehatan sepanjang hayat saya. Menjadikan amal soleh sebagai apa? Sebagai tawasul. Kisahnya adalah, ini sumber dalilnya adalah ketika ada orang yang kemudian kehujanan atau hujan masuk, tiba-tiba dia kemudian bernaung di bawah goa. Masuk goa itu, tiba-tiba goanya kemudian tertutup, ada 3 orang tertutup, nggak bisa keluar. Nah, mau minta tolong ke siapa? Nggak bawa handphone, nggak ada handphone pada saat itu, mau telepon siapa? Maka satu-satunya cara adalah masing-masing berdoa dengan amal solehnya. Ada yang punya amal soleh bahwa dia kemudian mempekerjakan beberapa orang, tiba-tiba ada orang yang keluar sebelum mengambil gajinya, maka gajinya pun kemudian dibelikan kambing. Ya kan, gajinya nggak diambil, udah. Beberapa tahun kemudian datang orang itu, mana gaji saya? Kata sang tuannya bahwa gaji kamu saya belikan kambing dan hasilnya bukit itu, seluruh isi bukit itu adalah kambing kamu, udah ambil. Ternyata orang itu mengambil semua kambing tanpa mengembalikan kepada majikannya. Ini sebagian kamu untuk majikan, enggak, diambil semua. Sekiranya ini adalah masalah yang betul-betul karena engkau ya Allah, maka bukalah sedikit gua ini supaya saya bisa keluar. Ternyata bergeser, coba beratnya batu itu bergeser. Ada lagi yang lain, coba ingat kamu. Nah, ingat amal kamu. Saya pernah ingin berzina, tetapi kemudian betul-betul takut kepadamu, saya pun menghindarinya. Akhirnya sekiranya ini adalah amal yang engkau cintai dan ridhoi, maka bukakan pintu gua ini, terbuka lagi. Akhirnya yang ketiga juga berdoa dengan amal solehnya, akhirnya bisa kemudian keluar dari gua itu. Itulah bukti bahwa kita boleh bertawasul dengan amal soleh kita. Yang terakhir adalah dengan sifat Allah.
sifat Allah. Jadi kalau kita minta rezeki, sebut dulu sifatnya Allah. Ya Razzaq urzuqona, ya Rabb yang maha kaya yang memberi rezeki, rezekikan kepada kami. Ya Rahman irhamna, ya Jabbar, dan seterusnya. Jadi sebutkan sifat Allah sebelum meminta sesuatu. Dalilnya mana? Dalam surat Al-Isra, qul ud'ullaha aw udur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka sebutlah Allah atau nama yang manapun engkau sebut, maka itu adalah nama-nama Allah yang baik. Fad'u biha, maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Artinya boleh bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Jadi ada 3 yang disepakati. Satu adalah orang yang masih hidup, orang yang terhormat, orang yang punya amal soleh yang baik, datang kepadanya minta didoakan. Yang kedua, dengan amal soleh kita sendiri boleh. Setiap kali kita beramal soleh, setelah itu minta doa. Makanya teman-teman, saya lebih sepakat kalau seandainya kita membaca surat Al-Ikhlas umpama 1000 kali baru minta doa. Ya Rob, dengan surat Al-Ikhlas yang saya baca 1000 kali ini, kabulkanlah doa kami, permudahlah rezeki kami. Jangan ini. Aku ingin membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali supaya saya dapat rezeki banyak. Rezekinya mungkin dapat, tapi pahalanya nggak dapat karena motivasinya untuk dunia. Saya lebih cenderung bahwa baca dulu surat Al-Ikhlas, setelah itu kita berdoa, karena boleh berdoa dengan bertawassul dengan amal soleh kita. Setelah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, ada yang berpendapat boleh kemudian bertawassul kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, kepada nabi yang sudah meninggal dunia. Itu terjadi ikhtilaf. Tetapi lagi-lagi yang paling sepakati tawassul itu cuma 3. Yang pertama adalah orang yang masih hidup, orang-orang tokoh, orang seorang ulama atau habib. Yang kedua adalah terkait dengan amal soleh kita, dan ketiga adalah bertawassul dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Dalil bertawassul dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ada wasilah, tawassul, wasilah. Wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Wallahu a'lam. Kira-kira begitu. Ya, untuk yang lain. Cukup. Syukur Ustaz, cukup barakallahu fiik untuk bacaan pagi ini. Dan berikutnya untuk masalah biasa Pak minggu pagi yang belum merapat minggunya. Sudah merapat, alhamdulillah. Nanti kita bersegera dulu saran. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan yang dalam menyampaikan maksudnya, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.